Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sutadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 18, asal sekolah SMP Negeri Satapolo Padang, Desa Kindekan, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kami ingin memperkenalkan atau menunjukkan kegiatan sosialisasi terkait dengan modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru. Dalam hal ini adalah teman sejawat yang berasal dari SMP Negeri Satapolo Padang. Program guru penggerak adalah sesuatu program yang sangat luar biasa. Dalam kali ini kami mencoba menerapkan dalam lingkungan sekolah, yakni budaya positif, kemudian restitusi yang ada di lingkungan sekolah kami. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa setelah kami implementasikan, kemudian kami lakukan dan kami sudah realisasikan. Salah satu dukungan yang paling utama adalah dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian staf kepegawaian, dan yang paling pokok adalah Bapak Ibu guru, rekan sejawat SMP Negeri Satapolo Padang. Dan tidak kalah penting, kami juga mengambil sebuah testimoni dari rekan guru penggerak, kemudian ada teman sejawat yang dalam hal ini kami selalu kolaborasi dan kerjasama dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kami. Terlepas dari itu, bahwa dukungan baik yang ada di masyarakat, lingkungan sekolah, bahkan peserta didik pun sangat memberikan sesuatu hasil yang sangat luar biasa ketika budaya positif tersebut betul-betul kami lakukan, kami implementasikan dalam lingkungan sekolah kami yang berada di wilayah SMP Negeri Satapolo Padang, berada di wilayah Desa Kindekan, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dalam kegiatan sosialisasi kami kali ini dapat memberikan sebuah motivasi kepada teman-teman rekan-rekan untuk selalu memberikan sebuah kontribusi yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan terlepas dalam hal ini, kami juga sudah melaksanakan beberapa hal terkait dengan adanya filosofi, antara lain dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Sukses selalu bersama program Kementerian Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu, yakni Angkatan 7 kelas 18. Demikianlah bisa kami sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Satapolo Padang, yang kami hormati Bapak Ibu staf kepegawaian SMP Satapolo Padang, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta rekan sejawat SMP Satapolo Padang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Sabtu 4 Februari 2023, kita dapat hadir bersama dalam rangka pemaparan sosialisasi budaya positif serta keyakinan kelas oleh Bapak Sutadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7,
kelas 18 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dengan hormat, Bapak Sutadi SPD kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Februari tahun 2022, kami selaku dari calon guru penggerak kelas 18 angkatan 7 untuk Kabupaten Luwu, Provinsi Selatan. Kali ini kami di modul 1.4 terkait dengan adanya budaya positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang telah kita sepakati terkait dengan adanya di SMP Negeri Satap Pulau Padang. Terkait pada siang hari ini yang mewakili Bapak, Ibu, Guru, dan Kepala Sekolah yang hadir, untuk persentase pada siang hari ini terkait dengan adanya desiminasi, yang pertama adalah pelajar Pancasila. Dalam hal ini kami berharap kepada semua terkait Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini, sore sampai menjelang siang hari ini, terkait dengan adanya profil Pancasila, kami berharap bisa diterapkan di sekolah anak-anak kita di SMP Negeri Satap Pulau Padang. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya yakin bahwa anak-anakku yang ada di SMP Satap Pulau Padang tetap menjadi yang terbaik. Dalam hal ini memberikan sebuah konsekuensi pembelajaran yang mengarah pada beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah berkebinaan global. Ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin di sini ada beberapa ibu guru yang mengajar di beberapa mata pelajaran yang mungkin konsekuensinya adalah anak-anak mengajarkan untuk mandiri. Salah satu kemarin saya lihat ada beberapa hasil karya di kelas 9. Ini sangat luar biasa, nak, bahwa saya katakan di tahun ini SMP Satap Pulau Padang kita akan memberikan sesuatu yang terbaik, terutama hasil karya peserta didik yang bersifat kemandirian. Salah satu contoh ini, siswa-siswi sekarang di kelas 9 ini sudah mempunyai sebuah kreatif dan kemandirian terkait dengan adanya hal-hal di beberapa kebudayaan yang ada di daerah. Salah satunya ini baru salah satu contoh. Maka dalam hal ini kami sangat berharap kepada Bapak Ibu guru kiranya bisa diterapkan dengan adanya model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian selain pembelajaran yang menyenangkan juga, peserta didik itu bisa lebih bernalar kritis, kemudian bergotong royong dan kerjasama. Next. Kemudian siswa juga diharapkan selalu mempunyai kebutuhan bertahan hidup, antara lain adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Next. Budaya positif. Yang pertama di dalamnya adalah peraturan kelas. Yang alhamdulillah di kelas 8 sudah kita terapkan. Salah satunya adalah tidak boleh makan di dalam kelas, kemudian tertib dan disiplin. Ya alhamdulillah seperti pada proses pembelajaran kami mengajak untuk peserta didik untuk lebih berkreatif. Kemudian lingkungan positif. Nah ini kita sudah bangun di sekolah kita. Sekolah kita ini sedikit demi sedikit kayaknya sudah mengarah kepada kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya Bapak Ibu guru yang peduli. Kemarin hari Jumat kita sudah kerja bakti bersama mulai dari pagi sampai siang, capek semua dan sebagainya. Ini adalah merupakan lingkungan positif keyakinan kelas yang sudah kita bangun. Salah satunya adalah kebersihan kelas. Next. Kemudian kami juga berharap kepada semua rekan Bapak Ibu guru ketika mengajar juga, filosofi dalam hal ini adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmani Ronongkorso, Tuturi Handayani. Ada logo di situ Tuturi Handayani. Inilah yang menciptakan.
yang menciptakan inilah Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita bercerita tentang sejarah bahwa beliau inilah yang menciptakan logo pertama, yang di situ ada muncul Tut Wuri Handayani, yang artinya Ingarso Suntulodo itu di depan memberikan teladan. Seorang guru, ya kan? Guru itu selalu berikan contoh yang baik, yang berkarakter, yang beretika, yang santun, yang sopan, yang ramah, dan sebagainya. Kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Saya ingin minta dari beberapa rekan semuanya. Ketika guru mengajar sekarang tidak boleh seperti dulu. Ketika mengajar susunannya sampai mengantuk, capek, letih, sudah sebagainya. Tapi coba dong, kita mengajar dengan adanya yang 3S. Santai, serius, sukses. Tadi kan sudah sampaikan 3S. Yang pertama adalah santai, kemudian serius, dan yang terakhir adalah sukses. Santai aja, kita belajar sambil bergame, sambil bermain, sebagainya. Tapi kita juga serius. Alhamdulillah penerapan ini bisa kita lakukan. Suksesnya gimana? Nilainya adalah 10+A. Nilainya adalah 10+A yang memberikan sebuah konsekuensi dalam pembelajaran. Yang terakhir, Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, seorang guru ingat sekali-kali kita berikan dorongan kepada peserta didik agar materi itu bisa betul-betul tercapai. Next. Oke, untuk selanjutnya pada siang sore hari ini kita akan melanjutkan untuk di ice breaking. Coba Kaimon untuk audiens kita berdiri dulu, berdiri, semua berdiri. Ice breakingnya seperti dengan apa yang telah nanti ditunjukkan adalah semut dan gajah. Nanti ada warna. Sekarang semut dulu. Saya ulangi dulu. Kalau semut berarti Oke. Ulangi dulu. Semua. Kalau semut gajah besar. Ulangi lagi. Kalau semut gajah besar. Oke, mulai sekarang kita balik. Jadi kalau semut berarti kalau semut bagaimana? Semut kecil. Kalau gajah besar. Oke, kembali. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke, ingat, fokus, semua fokus. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Gajah, semut, gajah, semut. Usahakan diikuti dengan gerakan. Ulangi lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Ulangi lagi. Gajah, semut, gajah, semut. Oke, hari ini sekarang kita berpasangan. Pasang-pasangan. Cari pasangan masing-masing. Wah, jomblo mana jiwa. Oke. Sekarang caranya begini. Duduk sini dulu. Jangan bisa. Oke. Jangan bisa. Sebelah sini dulu. Sekarang hijau dan hitam. Perhatikan pasangan masing-masing. Hijau sama hitam. Kita sepakat dulu. Nurul, kamu hijau atau saya hitam? Nurul hijau ya? Hijau, saya hitam. Setiap saya sebut hijau, halo, setiap saya sebut hijau berarti hijau yang menyelamatkan. Contoh, hijau, kamu angkat tanganmu. Hijau. Nah, jangan sampai tersentuh. Ulangi. Hijau.
betul. Ulangi. Hitam. Hitam. Oke, bagus. Oke, kita mulai sama-sama. Halo. Sudah sepakat? Jadi kami siapa? Sudah sepakat? Mulai. Halo. Kasih berdekatan lima. Masuk terus lima. Hitam. Halo, lagi. Hijau. Lagi. Hijau. Masalahnya yang memberikan nama bapak saya seharusnya Nurul ini harus ada lawannya. Ya gitu. Saya coba lawannya satu, Caca. Saya berikan nama bapak, tidak mungkin saya Caca dulu. Halo, kamu yang apa? Hitam? Hitam atau hijau? Hitam, hijau. Berarti Nurul hitam ya? Oke. Perhatikan. Perhatikan. Nah. Hitam. Kenapa masalah tempel? Seharusnya satu menghindar. Oke. Samping Bapak Kepala Sekolah yang kami telah buat untuk keyakinan keras dan positif budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua juga Bapak pengajar praktik telah menyampaikan untuk menghantar tujuan diskusi pada pagi hari ini. Kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Insya Allah menitip tadi sudah ada saya print Pak yang di depan materi itu. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang ada di sekolah kita terkait di wilayah SMP Negeri 1 Pulau Padang. Kemudian yang bagian D, rencana untuk mendiskusikan beberapa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi saya mendidik ibu kurikulum terkait dalam hal ini. Kami harus banyak belajar dan belajar terkait dengan adanya program yang ada di sekolah, visi dan misi yang memang dalam hal ini sudah berjalan. Ya alhamdulillah semua proses yang ada di SMP 1 Pulau Padang ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dalam hal ini Bapak pengajar praktek menyerahkan untuk forum dalam hal ini adalah memimpin diskusi adalah saya sendiri. Kemudian next ke bawah Pak Guru. Untuk kali ini jadi di calon guru penggerak memfasilitasi ada beberapa langkah, yaitu guru dan Bapak Kepala Sekolah untuk merumuskan kalimat rumpang yang ada di bawah ini. Mungkin ada yang saya print Pak tadi di dalam hop. Ada itu Pak print yang di dalam hop. Saya mendidik mungkin bisa dibagikan kemudian itu salah satu yang kalimat rumpang itu bisa dibagikan ke ibu guru dan staf yang nantinya kita isi seperti apa, kemudian nanti hasilnya bisa dikumpul di Bapak pengajar praktik dalam hal ini untuk kita simpulkan. Yang pertama, sebelum kita menentukan sebuah visi yang ada di sekolah, saya mendidik Bapak Kepala Sekolah terkait selaku dari Kepala Satuan dalam hal ini bertanggung jawab dalam SMP Negeri 1 Pulau Padang. Kalimat rumpang ini adalah salah satu indikator, yang mana dalam indikator ini akan menentukan sejauh apa visi yang ada di sekolah kita. Bahkan saya sempat komunikasi dengan ibu kurikulum terkait seperti apa pengembangan yang ada di sekolah kita terkait dengan adanya profil Pancasila. Ya alhamdulillah Bapak pengajar praktik kami sering bahkan setiap saat itu diberikan arahan dan bimbingan, bahkan didampingi langsung dengan ibu kurikulum terkait adanya proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di sekolah kita. Jadi ibu guru boleh ditulis sekarang. Kita memimpikan sebuah impian murid-murid kita ini ke depan akan seperti apa. Selagi kita bermimpi, berharap
murid-murid alumni SMP Negeri Santa Pulau Padang kedepannya nanti seperti apa dengan output yang ada di sekolah kita. Tapi mohon izin, kita masih ingat ada beberapa peserta OSN, Olimpiade Sains. Saya mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengajar Praktik, bahwa SMP Santa Pulau Padang Pak pernah menjuarai se-Kabupaten Luwu OSN di bidang studi matematika. Alhamdulillah. Dan yang kedua, SMP Santa Pulau Padang juga pernah meluncurkan peserta didik sampai ke tingkat provinsi di Makassar. Nah, semua ini adalah berkat konsekuensi kita kolaborasi kerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah, orang tua wali, kemudian kurikulum dan guru penggerak, dan yang paling pokok adalah guru pendamping saat itu. Bahkan kayaknya kita hampir berturut-turut Bapak Pengajar Praktik saat itu hampir berturut-turut di 2 kali periode Olimpiade Sains itu kita bisa menduduki yang terbaik. Jadi yang pertama mohon izin Ibu Bapak Guru dan staf, kita memimpikan murid-murid kita yang seperti apa ketika keluar alumni dari SMP Santa Pulau Padang. Contoh, kita memimpikan murid-murid kita yang terbaik menjadikan hasil yang siswa yang berkarakter, minimal cerdas, kreatif, dan bernalar kritis. Salah satunya seperti itu. Mungkin boleh diisi langsung dulu nanti karena hasilnya dikumpul langsung. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah harapan kita. Sekali lagi, kita percaya bahwa murid adalah harapan kita ke depan menjadi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Atau mungkin kita percaya bahwa murid adalah salah satu aset anak bangsa, terutama anak-anak Pulau Padang ini ke depan menjadi yang terbaik. Mungkin salah satunya seperti itu. Atau mungkin ada yang lain juga boleh, yang Bapak Ibu guru yang merasa bahwa dalam hal ini memang anak-anak Pulau Padang kita seperti itu. Jadi saya mohon izin Bapak Pengajar Praktik di Pulau Padang ini Pak, tingkat anak-anak semangat belajarnya itu luar biasa. Saya tidak membanding-bandingkan dengan sekolah lain, tapi saya merasakan sendiri Pak bahwa anak-anak Pulau Padang itu mulai dari ketertiban, kedisiplinan, bahkan semangat belajarnya sangat luar biasa. Karena dengan adanya jumlah sedikit ini Pak, kayaknya hampir-hampir tidak ada yang bolos Pak. Tidak ada yang bolos, bahkan tidak ada, kalau mau dibilang berkelahi itu kayaknya tidak ada Pak. Hampir-hampir tidak ada kayaknya. Ini adalah kondisi di Pulau Padang yang sangat aman, nyaman, dan proses pembelajaran yang kita hadapi. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik, mungkin boleh diisi. Di sekolah kita ini mengutamakan kualitas pendidikan, termasuk menjunjung tinggi sportivitas terkait dengan adanya karakter, budaya, kultur yang ada di desa kami Pak, yang ada di desa Pulau Padang. Karena kami Pak, kalau di Luwu, saya mohon izin, ada pernah kita mencoba mengangkat pada ibu fasilitator adalah sipakan tahu, sipak kainnya, dan sipak lebih. Saya mohon izin Pak, karena saya ini orang Jawa, mungkin saya salah dalam hal pengucapan. Karena mungkin secara kefasihan mungkin kurang tepat Pak. Jadi sipakan tahu, sipak kainnya, dan sipak lebih. Ternyata di Pulau Padang ini masih dijunjung tinggi budaya yang ada, kultur yang ada di Pulau Padang ini Pak. Jangan merasa beda Pak. Iya Pak, siap. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahwa pendidikan adalah yang paling utama. Artinya Pak, di sini tingkat kalau dipikir jauh jalan kaki Pak, mungkin ada sekitar 2-3 kilo dari sekolah ini Pak, ada yang jalan kaki, tapi orang tua sangat sadar dengan adanya pendidikan, motivasi, dan untuk memberikan sebuah kesemangatan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa SMP Santa Pulau Padang bisa Pak. Kemarin saya ingin mencoba mengangkat satu ini, namun saya harus konsultasi dulu dengan ibu kurikulum, karena insya Allah saya mau izin akan di-print outkan Pak untuk visi dan misinya. Bapak Pengajar Praktik mungkin ingin melihat seperti apa. Jadi salah satunya ini Pak, kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan
secara mutu dan kualitas pendidikan di sekolah ini. Yang tidak kalah penting adalah dukungan yang ada di masyarakat. Termasuk ibu guru Pak, di sini ibu guru yang tinggal di Palopo juga ada Pak. Jadi ibu guru yang ini tinggalnya di Palopo dengan jarak tempuh kurang lebih 37, karena beliau tinggalnya di Ponsimpin. Semangatnya beliau seperti itu, 37 kilo Pak, sampai di lokasi ini. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas. Dalam hal ini adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi salah satunya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah salah satu indikator untuk mencerdaskan anak-anak kita yang ada di wilayah desa Pulau Padang ini Pak. Jadi kami sampaikan sekali lagi Bapak pengajar praktik bahwa anak-anak yang ada di Pulau Padang ini Pak, rata-rata alumninya adalah beliau bisa mandiri dan berkarya. Bahkan kemarin ada keluarga yang dari sini Pak sudah begitu tamat di sekolah langsung ikut bekerja di perusahaan di Morowali Utara. Bahkan sudah ada teman juga alumni di sini Pak, kemarin sudah sempat ikut bergabung mengajar guru agama Kristen. Jadi beliau juga alumni dari SMP Sapa Pulau Padang. Kemudian dalam hal ini jadi ada tadi beberapa kalimat tumpang itu insya Allah akan langsung dibawa oleh Bapak pengajar praktik visioner ini. Mudah-mudahan di hari pertama ini saya adalah salah satu CGP yang paling pertama untuk pendampingan kedua di antara teman-teman sahabat itu, karena tadi malam ketika Zoom itu ditawarkan untuk jadi pertama, saya juga oke deh kalau begitu Pulau Padang Pak pengajar praktik siap. Tidak ada yang berani duluan. Tidak ada yang berani yang pertama Pak, tapi saya yakin dengan adanya dukungan tadi malam WA-nya Ibu Kurikulum, saya bilang udah deh kalau begitu Pulau Padang saya siap hadir dan saya siap menghadirkan Bapak pengajar praktik walaupun kondisi dengan segala keterbatasan yang kami alami. Jadi di Kalimantan Rupang ini Bapak pengajar praktik, jadi saya akan kolaborasi dengan Ibu Kurikulum, dengan Bapak Kepala Sekolah, terutama di modul 1.2 nanti. Itu salah satunya adalah mencetuskan kembali untuk divisi misi sekolah. Jadi saya mau izin Ibu Kurikulum, mudah-mudahan tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosannya yang selalu mengingatkan saya Pak. Artinya begini, saya mau izin Bapak pengajar praktik dari SMP Santa Pulau Padang bisa memberikan kembali mutu kualitas visi yang ada di sekolah. Next Pak Guru. Kemudian dalam mandu CGP ini meminta guru dan kepala sekolah terlebih dahulu menulis secara langsung memberikan CGP. Tahu sudah? Jika dalam forum diskusi terlihat bingung, maka CGP dapat mengaitkan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Kemudian pastikan cita-cita dirumuskan sesuai dengan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah kita. Kemudian menyimpulkan kalimat tumpang berdasarkan diskusi. Pastikan hasil kesimpulan kalimat tumpang tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu Guru kepala sekolah memperhatikan visi misi yang ada di sekolah. Jika diperlukan cetak terlebih dahulu dokumen visi yang ada di sekolah, kemudian dibagikan di dalam forum CGP, kemudian mengajukan pertanyaan. Mohon izin Bapak pengajar praktik, insya Allah kurikulumnya sudah kami siapkan Pak. Jadi kalau kami print out mungkin karena keterbatasannya untuk fotokopi Pak, jadi mungkin kami hanya bisa memperlihatkan kurikulum nanti oleh Ibu Kurikulum seperti apa yang Bapak pengajar praktik dalam hal ini sharing dengan adanya visi misi yang ada di sekolah kami. Kemudian apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jika sudah selaras dengan cita-cita pada poin D, maka diskusikan pada selanjutnya ke poin F. Insya Allah Pak, sampai hari ini dengan kebijakan Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini SMP Negeri Santa Pulau Padang terkait dengan adanya visi dan misi, alhamdulillah sampai hari ini sudah selaras. Kemudian terkait dengan adanya redaksi atau mungkin yang dikaitkan dengan profil Pancasila, mudah-mudahan di tahun ajaran 2023 Pak, kami akan mencoba kembali duduk bersama dalam hal ini melihat mengevaluasi terkait dengan adanya visi misi yang ada di sekolah kami. Kemudian yang ke bawah lagi Pak Guru, adakah yang sesuai, adakah yang ingin disesuaikan atau mungkin ada yang ditambahkan dalam visi misi sekolah kita?
Jika iya, apa saja? Tuliskan masukan-masukan pada peserta diskusi, kemudian susun bersama hingga menjadi kalimat visi. Kemudian bagian G, kemudian menimbulkan hasil diskusi terkait visi sekolah. Tanyakan kembali apakah semua peserta diskusi setuju dengan kalimat visi. Next. Kemudian mengajak peserta diskusi menunjukkan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua mencerminkan misi yang dirumuskan tersebut. Jika dibutuhkan, di calon guru penerang dapat memberikan contoh perilaku yang konkret. Contoh, guru masuk tepat waktu, kemudian ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan santun terhadap guru dan lainnya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak pengajar praktik, di poin A, di situ ada salah satu redaksi orang tua yang mendampingi anak belajar. Jadi pada beberapa minggu yang lalu Pak, kami menemukan salah satu peserta didik yang mungkin ada hal permasalahan di keluarga, termasuk dalam hal media sosial. Dengan adanya mungkin sibuk di media sosial atau mungkin sibuk bermain handphone, sehingga tidurnya Pak larut malam. Kemudian setelah tidur larut malam, kemudian bangunnya pun juga akhirnya terlambat Pak. Akhirnya bangunnya terlambat, dan alhamdulillah kami dari pihak sekolah sudah memanggil anak tersebut. Sekiranya dalam hal penggunaan handphone, media sosial ini, kiranya kita selaku dari Bapak Ibu guru terus mengingatkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah orang tua Pak. Alhamdulillah beberapa hari lalu Pak, saya boleh ada dokumentasi saya itu langsung dipanggil Ibu Wakil Kurikulum saat itu, orang tua, ibu-ibu, peserta didik yang mungkin dalam hal itu terkait dengan adanya anak-anak yang sibuk dengan adanya penggunaan media sosial. Dalam alhamdulillah dengan deadline waktu tidak cukup 2 minggu, masalah itu bisa terselesaikan Pak pengajar praktik. Karena orang tuanya langsung dihadirkan di sekolah Pak. Saat itu bahkan wali kelas, kemudian staf, Pak guru juga hadir, Pak Febri, kemudian dari beberapa staff yang hadir menyaksikan langsung. Bahkan Bapak Kepala Sekolah mengevaluasi secara langsung beberapa siswa yang memang terkait dengan adanya permasalahan media sosial. Dan itu Pak, saya pikir itu juga bukan masalah yang baru, tapi itu adalah masalah yang secara umum. Namun tidak intinya kita di Pol Padang ini tetap selalu mengingatkan pada anak peserta didik. Kemudian terkait dengan adanya disiplin dan sopan santun. Jadi saya menizin Bapak pengajar praktik, karena ada tugas kami kemarin di modul 1.4 itu budaya positif dan keyakinan kelas. Ya alhamdulillah itu sudah kami mencoba, walaupun belum maksimal karena kemarin ada saya menizin Bapak Kepala Sekolah ada 3 kali pertemuan Pak. Kami mengundang peserta didik untuk hadir di sekolah. Kemudian kami mencoba untuk belajar menggunakan pembelajaran budaya positif dan keyakinan kelas Pak. Sehingga kami pulangnya mungkin agak terlambat. Jadi saya mencoba praktek mengajar dengan menggunakan budaya positif. Bahkan saya izin dengan Ibu Kurikulum saat itu, ya alhamdulillah kelas 9 yang direspon untuk mencoba mengimplementasikan pendidikan terkait dengan adanya budaya positif di sekolah. Dan hasilnya Pak luar biasa, terutama di kelas 9 ini sangat luar biasa sekali. Mulai dari karakternya, kemudian kepribadiannya, saya pikir anak-anak di sini masih saya katakan zona yang nyaman. Terakhir, pengajar praktik perlu memastikan hasil diskusi tercatat dengan baik. Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah kegiatan pemaparan sosialisasi, diseminasi terkait budaya positif yang telah kami lakukan. Adapun sebagai refleksi dalam kegiatan ini adalah melakukan implementasi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yakni mendidik, mengajar, proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Peserta didik SMP Sartap Pulau Padang. Terkait dalam budaya positif dan keyakinan kelas yang telah kami lakukan secara umum, antara lain memahami sebuah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin positif dalam pembelajaran, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dalam penerapannya. Adapun hasilnya, alhamdulillah, terkait disiplin positif dan nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dapat kami lakukan walaupun masih banyak yang harus kami benahi. Secara umum, baik tatanan dan tutunan yang membutuhkan sebuah proses yang cukup lama, namun semoga dengan adanya dukungan serta kerjasama Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru sejawat, kami dapat mensukseskan program Kementerian Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Demikianlah yang dapat kami lakukan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.